Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan hari ini masih melanjutkan cerita sebelumnya ya, rencananya Bro Ayung yang tadi sempat keputus. Dan nih monggo langsung aja Bro Ayung mau melanjutkan gitu. Tapi barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu. Nah, terima kasih Mas Bi. Aku nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Selamat datang juga yang baru mampir di channel betul. ini ya, Bi ya. Bukan menyingkapi sih, ngelanjutin cerita yang kemarin ya, Bi ya. Yang keputus gitu ya. Keputus, moga-moga teman-teman masih stay mantengin ya, Bi. Tentang Mas Jai. Tentang Mas Jai ya, Bi. Iya. Karena kadang kecil, kadang gede, Bi. Dan dia itu perilakunya kayak gitu. Iya, jadi betul. mas-mas aja lah ya, Bi ya. Tentang Jai. Jadi diceritakan sebelumnya bahwa Gunawan itu pulang dari selamatan ya. Kemudian tahlilan ya. Betul, mendapati sosok Jai di luar dari perkiraannya ya. Seorang anak kecil di jam 11 malam main becek-becekan. Ternyata bukan cuma main, dia lagi nggadoin atau lagi makan kodok mentah. Itu kodok yang jenis itu loh, yang bangkong yang gede. Itu pas disamperin, diceritain sebelumnya itu kayak udah tahu duluan, padahal dia belum nengok itu bapaknya Ahmad dari mana digituin. Pas dia udah nengok kan, terus di ngomongin, bocah setan digituin kan. Itu nggak sama sekali kayak nggak ada gerakan dia bangun, tahu-tahu udah jelek bangun berdiri gitu. Bangun berdiri pas hadap-hadapan paling sekitar 2 meteran. Dan ini siapa Mas Gunawan masih kayak kerubuan nyender di itu sepeda. Iya, nyender di sini kerubuan sepeda, di sini nyender kembang hidup. Akhirnya apa? Dia benar-benar saat itu aku yang benar-benar takut, masalahnya apa? Dia itu bukan cuman dia marah, ekspresinya marah, tapi alisnya kayak berubah, Vi. Jadi naik ke atas, naik ke atas begini, naik ke atas. Kayak yang dialami sama Mbak Nur juga. Betul, naik ke atas dan matanya memerah. Terus dia nggak ngomong sama sekali, cuman ekspresinya marah banget. Tangannya begini, tangannya tuh kayak meteng-teng kayak gitu. Megang kodok satunya. Satunya megang kodok. Enggak, Vi, masih di sini. Masih di sini. Dia tuh marah sambil nyokot kodok lah ya. Itu kan cungkring banget. Lama-lama itu gede. Itu gede sendiri badannya, badannya gede banget dan sama tiang itu nyundul katanya. Cuman kayaknya los begitu loh. Langsung aku waktu itu gemeteran banget dan aku nggak bisa ngomong apa-apa, kata Mas Gunawan. Aku cuma mau ngomong setan, mau ngomong apa nggak bisa keluar yang pasti. Dan dia itu nggak ngapa-ngapain, cuman kayak gitu doang. Bener-bener marah-marah. Cuman ada satu gerakan, tangannya itu nunjuk begini, seakan-akan kayak ngancem atau apa, tapi nggak ngomong. Nunjuknya ke bawah ya, karena Mas Gunawan lebih kecil ya. Nunjuk begitu kecil. Itu langsung aku sepeda yang sampingnya begini tak lemparin ke sana. Tapi itu wujudnya itu masih J. Bukan J lagi. Jadi badannya gede kayak orang dewasa begitu lah ya. Gede, banyak bulu, banyak sekali. Kayak di pusarnya itu bulu semua gitu. Itu merah matanya, itu langsung dilempar sepeda peoniknya, dia itu nembus ini pagar hidup, larinya ke kebun, langsung ke rumah saya. Itu namanya becek banget, apalagi kebun pisang itu kan biasanya ada parit ya kan, ada parit yang dibikin, terus nanti kebun pisang itu kejeblos itu, naik lagi kejeblos lagi, belepetan semua. Tapi namanya orang kadang-kadang ya yang nggak penting-penting sampai di bawah loh, berkatnya masih ditenteng. Itu nggak jatuh, tapi di dalamnya kan porak-poranda. Itu aku masuk, ternyata istri udah nungguin. Langsung bu langsung buka. Lalu dibuka sama istrinya pintunya kan, langsung masuk. Pak, jenengan kenapa? Sampean kenapa? Jai jadi setan. Langsung masuk itu, aku kayak mau pingsan, mungkin keringet udah deg-deg banget, sampai dilapin sama istri. Pak, Jai melu apa ora? Katanya, Jai ikutin apa enggak? Itu ternyata nggak ada sambungannya, cuman segitu tok. Tapi saya takutnya nyampe pagi, bener-bener nggak tidur malam itu. Kebayang, kok bisa ya, tak ceritain semua sama istri, tapi yang biasa-biasa aja, jangan sampai dia takutnya kan besoknya trauma atau gimana. Nanti kedatangan. Iya, ada Jai cuman di itu loh, di jalanan malam-malam cuman segitu. Lo sampean takutnya ngeliat apa? Ngeliat kunti di sono, ngomongnya kayak gitu. Ngeles ya gitu. Ngeles. Akhirnya pagi-paginya saya itu, Mas,
semenjak malam itu, pagi-pagi pintu saya kunci pokoknya. Bu, mulai saat ini aktivitas kita dari pintu samping belakang. Jangan sampai lewat depan, jangan sampai Jai dolan meneh katanya begitu. Jangan sampai Jai main kemari. Kok ngerti, Bu? Ya pokoknya aku aja udah sebel banget, ngeri Pak. Iya, langsung megang itu, Bi. Itu kan dia jamret nenen sih, Bi. Pegang nenen, takutnya begitu. Akhirnya, ya wis Bu, nanti aktivitasnya lewat situ, lewat pintu samping aja. Kalau Jai itu kalau kesana kan kehalangan kayak kebun-kebun itu rada susah, Bi. Nah ini pas hari pertama Mas, hari kedua aman, nggak ada Jai sama sekali. Pas hari ketiga itu pagi-pagi sekali saya mau keluar nengokin lahan yang niatnya mau buat semaian bibit ikan, niatnya begitu. Tapi saya mau ke rumah Ma dulu pakai sepeda aja lah begitu. Tahu-taunya ada Jai di pintu, Bi. Pintu samping belakang ada di situ. Ngomong enak banget kata istri juga ada di pawon di dapur itu kan ya sampingnya pintu itu benar lagi. Ahmad lagi nenen pula, nenenin di belakang sambil masak kayak gitu loh. Itu Jai ada di pintu. Kagetnya saya itu ngelebihin takutnya sama yang lihat makhluk itu. Bener-bener shock lihat si Jai. Astagfirullahaladzim, lagi apa kon bocah? Lagi ngapain kamu di situ? Ngomong nggak jelas, ngomong anak kecil, childish anak kecil bener-bener. Jai mau main sama Ahmad kayak gitu, bisa bocah kecil lagi gitu loh. Aku mau main sama Ahmad. Ora usah, nggak usah. Ahmad lagi tidur. Ahmad lagi nenen. Katanya Ahmad lagi nenen. Padahal istri itu membelakangin ke sana loh. Tapi ngerti, kayak ditutupin banget si Ahmad. Ahmad lagi nenen. Aku mau main Om. Itu anak saya yang gede, si siapa tadi namanya? Andi itu denger dari dalam, dia kan dialek Jawanya belum bisa, ngomongnya masih ngomong cara sana. Jakarta ya. Bego banget sih lu ngomong kayak gitu, dimaki-maki si Jai. Bego banget sih lu, disuruh pulang juga, sono kabur sono. Dasar bocah setan, geblek lu. Sono pulang. Kasar ngomong kayak gitu. Terus si Jai itu nggak marah nggak apa, si Andi ini itu ngomongnya nyampe nunjuk loh, si Jai kan kecil begitu depannya, katanya ditutul doang ditutul. Tahu daerah mana? Orang saya itu kan di depan saya itu anak saya kayak nyerosot ke situ loh, maki-maki si bocah tadi itu kayaknya ditutul nggak dipukul, langsung jatuh si Andi. Nah jatuhnya nggak ke belakang, kayak mungkin aku sih normalnya jadi di palangan pintu pawon biasanya kan di bawahnya ada bambu, nah itu licin atau apa, dia kepleset kaget atau gimana, tapi jatuhnya mukanya langsung ke kakinya si Jai, kayak langsung cium kakinya kayak gitu loh, Bi. Itu si Jai pas kayak gitu bukannya dia itu merasa bersalah atau apa, dia langsung lari ke arah jalan setapak ke kebun gitu loh. Larinya susah dicontohin. Jadi sambil lari puas kayak gitu, puas kayak gitu, ngeledekin, terus kayak gini bokong-bokongin, kayak gitu. Kayak gitu, harus cium tangan, harus patuh sama aku kayak gitu. Ini Mas, aku kejadian kayak gitu. Aduh, udah kepikiran nanti si Andi jangan-jangan kenapa-napa. Tahu-taunya bener, langsung meriang. Jadi dia katanya ngomong, yaudah Cek, ganti baju lagi yang lain. Dia kan udah pakai baju sekolah. Itu aku nggak mau. Andi. Aku nggak mau berangkat mah katanya. Emang kenapa? Katanya nggak enak banget, sini sakit, meriang Itu meriang dan malam pertama dari pagi ya, aku sorenya tak bawa kata Mas Gunawan. Itu dibawa ke dokter. Juga katanya nggak apa-apa, dikasih obat penurun panas umum lah, ini mau pilek katanya seperti itu. Pas malamnya ngigo, tapi nggak jelas, demam terus kayak gitu. Diobatin lagi tetap aja kayak gitu, nyampe dikompres segala macam. Lah hari keduanya itu dia itu ngigo jelas banget Mas. Jadi ngigonya Jai ampun Jai kayak gitu di mimpinya dia mungkin ya nggak sadar, Jai ampun seperti itu. Terus pas dibangunin langsung meluk bapaknya, dia nggak mau nggak mau ke ibunya, langsung meluk bapaknya. Pak Jai ya Jai kenapa? Jai itu bukan bocah, dia bukan bocah katanya begitu. Bukan bocah gimana? Dia itu anak gede, segede ayah kayak gitu, katanya segede ayah, ininya kebalik alisnya begitu, matanya merah. Saya di sana itu dipaksa ngapain? Disuruh makan tikus hidup katanya sama si Jai di sana-sananya. Aduh
ini apa ini kan, tetap aja dia Mas Gunawan coba berpikir rasional. Besoknya dibawa lagi ke klinik terus ke ya dokter. Udah 3 kali saya bawa ke sana, nggak ada kemajuan sama sekali sampai hari ketiga. Tapi ya siklusnya kalau mau sore itu panas. Kayak gitu. Akhirnya aku datang ke rumah emaknya Gunawan, ngomong lah, Mak, sebelum aku ngomong sama ibu, sama emak saya udah nanya duluan, primen Jai, gimana Jai, si Andi, wis mari apa durung? Udah sembuh apa belum? Gimana Gun si Andi? Iya, kebalik-balik. Gimana Gun si Andi? Apa udah turun panasnya apa belum? Oh, Rama, nggak turun sama sekali. Tapi kalau jam segini ya mendingan. Kenapa ya? Mak, si Nini Suyem masih hidup, Mak. Nini Suyemnya si Ladak katanya. Nini Suyem itu seorang penyembuh dulu sebelum Jai ini ke Jakarta kan udah kenal banget sama Nini Suyem, itu tukang sabab lah seperti itu. Ya si Ladak katanya, si Ladak itu masih waras bergas masih waras bergas. Pan mono Gun, yuk datar mumpung emak belum ke sawah. Akhirnya diboncengin emaknya diboncengin nganggo pit bejai, ngapit sampean kalau pakai sepeda kan berat, mendingan pakai sepeda motor walaupun itu kan tetap becek ya. Itu keluar dan lagi-lagi kalau misalnya di depan rumahnya Prapto ketemu si Jai, mending di ujung desa tinggal ada gada-gada itu, selamat datang ke desa apa saya menyebut, ada Jai di situ Om, Aning Nini Suyem katanya begitu, tahu katanya mau ke Nini Suyem, mana katanya sana kayak nantangin ini apa hubungannya. Akhirnya kata si Gunawan, bodoh amat kalau bisa tak tabrak, tapi enggak ini, tapi aku ngomong aja kayak gue bocah kan kok di polisi jangan digituin, jangan tabrak sisan Mak, itu saking gedegnya sama si bocah itu. Tapi bocah itu kayak nggak bergeming, nggak ada rasa takut sama sekali bahkan aku ngeliat di spion pas lewatin begitu, kata Gunawan masih ngeliatin, masih santai banget loh, kayak cuman gak ngerokok doang Nah, akhirnya dateng lah itu kan di desa seberang, kampung seberang bukan desa seberang, itu ke tempat Nini Suyem. Anaknya kon wis balik, katanya Nini banget kan, Gun cium tangan segala macam. Ki bocah kayaknya ini bocah sepertinya ada masalah, orang pinter kan ngertian datang ke situ karena ada masalah. Karena ada masalah, pas sepik-sepik doang ya. Sorry Nini Suyem. Ya itu akhirnya ngomong, ini bocah nih anaknya meriang panas itu nggak sembuh. Terus ngigo, jadi diwedeni, katanya ngigonya itu ditakut-takutin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Alah, maning-maning makhluk, maning-maning setan. Lah kapok kayak nggak ada kapoknya urusan sama saya. Sombong nggak ada kapok sama. Yuk mangkat. Tadi boncengnya primen katanya, mintanya diboncengin. Akhirnya dilangsir sama si Mas Gunawan, pulang lagi dia nggak ketemu si Jai. Pokoknya udah gede banget kalau ada si Jai. Pokes apa diapain kayak gitu, nggak ada si Jai. Adanya di dekat rumah. Berarti di belakang ini kan keluar masuknya tetap lewat belakang kan. Ada Jai itu jaraknya nggak jauh lah, pokoknya di pohon pisang kayak Om kayak gitu. Bisa nyebelin banget Mas, saya tadinya ngeremehin jadi bener-bener takut sama si Jai. Saya ngeri, Jai itu memang anak setan. Saya pikir seperti itulah pokoknya. Akhirnya setelah dilangsir ibunya dulu, pulang langsung tak suruh nemenin istri. Akhirnya jemput Nini Suyem. Lah wong setua itu jelek banget, orang mah langsung pakai baju terus ikut dandan disit udah tua banget, 80 lebih ke sana lah, mau ke 100 mungkin. Kau disit tak dandan disit. Ini kayak gitu aja. Alah kon kan ngatur-ngatur katanya. Kamu ngapain ngatur-ngatur? Saya mau dandan dulu. Itu pakai macam-macam. Pakainya nggak beda cuman bedanya ada kerudungan, sendalnya selop. Udah naik. Kata Gunawan ada ketawanya. Jadinya kayak gue dok. Jadinya cuman segitu dok aja, masih dandannya lama. Ini bener-bener urgent menurut Gunawan karena Jainya udah bener-bener kayak nantangin. Akhirnya boncengnya ngepang sikil, kayak apal banget itu udah biasa diboncengin. Iya biasa dibawa sama orang. Maksudnya? Itu kan minta tolong. Tolong diundang sama orang. Kirain masa lalunya pernah sering dibawa. Ya nggak tahu dulu belum ada motor soalnya. Betul. Ada juga sepeda itu ya ontar. Akhirnya nyampelah ke rumahnya si Jai.
Dan ini kan lewatnya dangsak-dangsak. Kenapa lewatnya dangsak-dangsak itu ke kebun-kebun? Namanya dikunci nih. Nah kunci dua rumah, kamu yang punya rumahnya dibuka kuncinya, bisa nggara loh Bi. Ada mintanya lewat depan lah segala macam. Ya wis sampean di sini dulu, muter si Gunawan. Itu ngeliat lagi si Jai itu tetap masih ada di belahan pohon pisang begitu masih. Om nyapa loh Bi, kayak sopan gitu. Bangsa dalam hati seperti itu. Akhirnya Bu, jangan sampai si Jai masuk ya. Nah ini suyemen di ngarep orang belum lewat mana, nggak mau lewat samping, dibuka pintu depan akhirnya. Ilang dulu Bi, rumah anyar sih Bi. Rumah apik temen dia ya, gawe anyar tentang sepira katanya. Kayunya ini, alah malah pakai bahas si kayu. Dia durung dilepa, isin kudune dilepa. 80% kan belum selesai semua. Ini orang kata si Gunawan mau nulungin apa mau ngeledekin saya kayak gitu. Itu setengah hati Mas. Saya pengennya cepet buru-buru situ mampu apa enggak. Akhirnya istri nemuin juga pintu belakang juga dikunci. Terus kita ke ruang tengah masuk ke kamar. Itu ke tempatnya si Andi kan. Ya Allah ini bocah kayak gue langsung seperti itu. Ya Allah bocah kok seperti itu. Kenapa nih? Kan ngireng KB itu besem semua, katanya di bagian dadanya hitam semua. Kenapa sih ini jatuh di mana? Jatuh apa nek, kata si Manya kan, Manya si Gunawan. Itu kemarin gara-gara dipegang sama Jai bocah sing setan kayak langsung ngomong seperti itu. Ya Miki aku sebenarnya kayak gitu bilang langsung. Jadi dia nggak ngurusin lagi. Aku tadi sebenarnya udah dipanggil sama orang seberang. Aku lupa. Tunggu dianterin aku ke sana dulu, nanti aku ke sini. Ngeles Bi, kayak seakan-akan kayak Gunawan tuh sini nih Suyem kayaknya ngeper gitu loh Bi. Akhirnya, nih gimana nih mau pegang nggak? Mau dilihat dulu apa sih nggak Andinya? Ya itu yang jelas hitam-hitam. Kayak ngubungi Ustadz Komar baik katanya seperti itu, suruh ngubungin Ustadz Komar Bi. Ini maksudnya kata Gunawan dalam hatinya, ini orang nggak mampu apa mau lempar tangan apa gimana ya kan. Akhirnya dengan berat hati itu dianterin lagi, ini Suyem, tapi yang nyebelin mintanya dianterin ke tadi pasien yang udah duluan, tapi benar. Tapi ya gitu, lagi-lagi ada hal yang nyebelin. Anak sekecil itu larinya kapan Bi? Di pohonan pisang, udah ada di ujung desa lagi katanya. Digada-gada masih posisi yang sama. Iya Om wis. Om katanya udah seperti itu, kayak bener-bener ngeledek. Aku yakin kalau misalnya saat itu nggak boncengin ini dan nggak nyebelin, kayaknya aku takut juga sama ini itu. Wis tak lemparin, tak kantem iki bocah cilik gue. Katanya seperti itu, kata Mas Gun, sangkin dia itu gedeknya banget. Udah diantarin ke sana, dia pulang lagi ke rumah kan. Terus ngomong emaknya, tadi sini nih Suyem ngomongnya ke Ustadz Komar, kamu langsung ke sana aja. Kesel udah capek banget. Kesel, kamu orang tua macam apa udah ke sana. Akhirnya ke Ustadz Komar, bener ke sana, dan itu waktunya ya mungkin habis sholat duhur kali. Dia baru keluar dari musola, ngimamin, mertamu ke sana ngomong, Pak, ini saya minta tolong Pak Ustadz, anak saya itu habis ke dokter apa belum? Sudah berkali-kali, tapi panasnya masih. Itu katanya kalau malam ngikut Jai. Oh Jai bocah kaya, katanya seperti itu Bi. Ya paham juga dia. Nggak apa-apa namanya bocah. Enggak Pak Ustadz, diceritain semua tentang pengalaman tetangganya. Ya pasti tahu juga ya, tetangganya, istrinya kayak apa. Terus dia juga ngalamin kemarin yang dihadang tuh seperti apa. Katanya lah udah nggak usah prasangka dulu Mas. Orang bangsa-bangsa kayak gitu kadang-kadang sering fitnah. Bocah ya faktornya banyak. Tapi ya nanti aku kesana wis. Akhirnya ini nggak monceng nanti saya belum makan siang katanya. Akhirnya setelah makan siang memang datang ke rumah. Terus dibikinin air, diusap-usapin di dadanya. Iya itu selama karena nggak dimandiin sih beberapa hari itu, 2 harian ya nggak dimandiin, dan cuman dilap pun kayak diraba-raba bagian sininya lah, langsung digantiin. Pas dibuka sama Ustadz, di sini hitam di bagian dada sebelah kanan. Kayak pas lagi ditutul begitu loh. Ya hitam kan itu ya geseng kayak gitu. lebam. Itu bukti ini udah wis ora apa-apa didoain, nanti juga adem lagi, tapi perlu proses. Kamu juga obatnya dokter diminum,
Akhirnya dijelasin sama Ustadz, kita nggak boleh berprasangka. Bukan kamu aja Gun, kalau kamu itu baru berapa semingguan lah di sini, yang lain udah banyak laporan ke saya. Tapi mau percaya apa enggak? Bukanlah kata-kata saya, orang manusia, makhluk bocah ya, bukan makhluk kayak gitu, masa bisa berubah jadi gede, bisa jadi setan, enggak kayak gitulah. Paling ada bangsa-bangsa kayak gitu yang nyerupain, katanya seperti itu, Bi. Bentar ya, Pak. Paling ada bangsa-bangsa seperti itu yang nyerupain. Iya. Apa Bro Ayung? Lalat, katanya tenggelamin dulu, malah bagus. Aku minum sebentar, Bi. Monggo. Nah ini akhirnya dijelasin sama Pak Ustadz, Bi. Pak Ustadz Komar itu, saya itu malah bukan sebelum sampean pada ribut-ribut begini, saya udah cross check ke sana, ke Jawa Timur, kebenaran saya itu nyantrinya di sana dulu. Itu tempatnya dekat ke sana. Ternyata Mas di sana ya apa ya, kalau misalnya dihubung-hubungkan, kenapa Jai itu senakal itu terus bisa berubah jadi setan lah, jadi apa? Ya wallahu alam, kalau ada hubungannya dengan ilmu hitam taruhlah yang dipelajari sama bapaknya. Mungkin jadinya kayak gitulah, ada sama. Tapi si Jai berubah jadi setan itu enggak. Karena apa? Saya itu ke sana dari pengurus di pesantren itu ngasih unjuk ke sana, terus di di desanya itu orang-orang yang seperti apa? Ini nggak menjelek-jelekan ya, Bi. Tapi ceritanya di sana karena apa? Istrinya Prapto itu bener-bener kayak orang depresi waktu itu, ditinggal sama suami ya, dalam kepayahannya, bahkan dalam komanya. Kondisi hamil ya, sampai koma itu ya. Jadi terus anaknya juga aneh, nggak mau nangis sama sekali, nggak pernah nangis, nakalnya luar biasa. Dia itu malah ninggalin bocah ini juga. Jadi dia itu malah ke Jakarta, Bi, setelah bocah ini memang kayak bisa ditinggal sama mbahnya. Nah ini sama mbahnya nggak ngurusin, karena cucu yang lain juga banyak, nggak ngurusin. Pokoknya dikasih makan tok pagi, siang kalau mau makan ngambil sendiri. Nah ini bocah di sana itu bahasanya kayak bocah palasan, nggak tentu arah, kesana main sama orang-orang dewasa, ditontonin video-video kayak gitu, Bi. Ditontonin video-video yang nggak jelas, makanya diajarin ngerokok, ya lingkungan sana lah kayak gitu, buat lucu-lucuan. Akhirnya bocahnya berangasan nggak jelas, katanya kayak orang udah pikirannya udah dewasa. Nah iya ya tuh. Berarti emang bocahnya emang karena pengaruhnya di sana itu memang lingkungannya seperti itu. Ya begitu, nggak diurusin. Di sini Praptonya nggak ada, adanya mbahnya udah ini. Ya apa yang tadinya di sana begitu ya di sini begitu sama. Setan itu bukan dari mana-mana katanya. Setan sini juga. Kalian karena kebenciannya kayak gitu dihubung-hubungin, pernah ada dupa dan lain-lain. Ya itu wujudnya kayak gitu jadinya. Kalau dia memang nakal, saya juga sebel anaknya Ustadz itu sering digituin. Si Fahmi sering nangis banget sama si Jai. Wis nggak apa-apa. Nanti bocah itu memang rencananya. Itu kan kalau misalnya main kesampean kan itu nyampe duhur kan. Terus duhur itu nanti nggak ada. Itu sebenarnya di musola sama saya. Lagi pelan-pelan tak bersihin, tak aja. Tetap Mas ada pengaruh dari apa yang dilakuin bapaknya. Saat kehamilannya dia udah di sana mungkin ada ikatan muja sama sesuatu lah kayak gitu lah, kita bersihin. Tapi insya Allah Mas jangan dijauhin. Tapi angel dan nakal kayak gitu orang jambret itu ini. Iya aku ngerti, pokoknya udah nggak apa-apa, kita doain sama-sama aja seperti itu katanya. Terus. Jadi akhirnya setelah itu kan si anaknya Gunawan sembuh. Jadi benar-benar diobatin. Tapi ya sekitar 2 harian benar-benar sembuh. Dan saat itu si Gunawan pengen nyaksiin apa yang diomongin sama Pak Ustadz. Jadi mulai saat itu dia juga dari datangan Ustadz Komar dia nggak ngunci pintu lagi. Dan anehnya si Jai itu nggak main gitu loh. Kalau depannya ngomong amate anak om kayak gitu doang, dan perangnya kayak seperti biasa. Akhirnya dia sempat nanya, yang ngadang di desa itu siapa tuh? Yang di kebun pisang siapa? Ya setan, itu setan. Itu yang makan kodok juga. Yang makan kodok itu setan. Jadi dia apa yang kalian pikirkan, kebencian kalian, perasaannya kalian itu wujud jadi seperti itu. Dari sini juga.
dan memang ada yang lain dari apa yang dilakukan bapaknya. Tapi nggak ada hubungannya sama si bocah itu. Bocah itu dia padahal di rumah nggak tahu di menau rumah, gitu ya. iya, orang di rumah juga ada TV, kadang-kadang lagi sama saya katanya begitu. Saya tahu ada yang nyerupa jadi dia, ya biarlah buat lingkungan sini. Yang naik ke istrinya juga. Iya, gitu bukan. Ya. Itu apalagi di alam-alam antara tidur dan terjaga. Orang-orang bilang direrep atau apa kayak gitu. Akhirnya dapat penjelasan seperti itu, klarifikasi ke sana habis duhur, iya pecinan pecinan kayak gitu. Terus habis itu malah Gunawan jadi merasa iba, keinget sama Prapto. Dapat kontak Prapto apa? Tahu Prapto di mana apa nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau boleh ya dia sering masih boleh nengokin si apa Jaib, boleh apa enggak? Ya boleh, wong sampean kan ya ikutnya ponakan teman deket dulu ya, katanya seperti iya. Ini dipotong rambutnya masih jadi melas kayak gitu loh. Terus Mas, singkat cerita nih Mas ya, sampean kan cerita udah lama, si Jainya udah kayak dulu apa enggak? Jadi begal nenen apa sekarang atau gimana? Ya enggak Mas, bener udah. Tapi dia ya bahasanya kayak disekolahin sama Ustadz Komar kayak gitu, dikirim ke Jawa Timur lagi nyantri lagi. Dan belum pulang. Masih nyantri di sana seperti itu. Itu tahun 2000 ya. Usianya berapa? 7 tahun ya. Dan dulu waktu itu ya 3-4 tahun lah. 3-4 tahun ya. Mungkin sekarang udah dia katanya jadi santri dalam. Oh, yang 7 tahun itu Andi ya. Andi iya. Ya. 7 tahun sekarang udah 29. Iya, jadi Ustadz Komar pas ngomong kayak gitu kan di dalam rumah waktu nyembuhin si Andi itu kayak mungkin sebagian warga lingkungan itu ngumpul semua karena emang Ustadz Komar kalau dimintain tolong nggak apa-apa terus. Pas Ustadz Komar datang ini momen banget gitu loh. Akhirnya dia kebetulan banyak orang dijelasin seperti itu. Rahasianya dulu di sana itu ditelantarin sama perempuan, terus mbahnya juga nggak ngurusin, bisa dikatain, iya makannya seketemunya dari orang-orang diajarin nonton salah didik itu, lah, iya salah didikan lah seperti itu. Akhirnya jadi seperti itu. Tapi sebenarnya warga juga dengan kelakuannya yang masih seperti itu, mereka juga masih mau jadi itu ke rumah nggak mau. Beruntung nggak lama setelah itu gitu ya, udah dicukur, udah ini dapat bantuan dari Gunawan juga, ada ongkos dikirim ke sana, nyantri lah seperti itu. Iya, berarti setelah itu nggak terlalu lama gitu ya, berapa tahun kemudian? Terus berapa bulan? Oh, berapa bulan itu masih masih 4 tahun sekian lah dikirim ke sana. Gitu. Nah, saat dikirim ke pesantren sana, warga seneng dong. Warga bahagia, warga bersorak gembira. Warga tepuk tangan. Akhirnya dan gitu. Satu mengerikan lagi, jangan sampai Prapto pulang kayak gitu doang. Emang kenapa kalau pulang? Prapto kan gebukin ibunya. Oh, yang ibunya dia ya. juga praktiknya kayak gitu, bakar kemenyan, takutnya kayak gitu. Jadi mati bayar kena wis lah mana. Iya, wis lupakan. Iya, gitu bisa jadi awu seperti itu. Ya ibu-ibu biasa seperti itu. Iya. Dan sejak saat itu nenek-nenek pun aman gitu. Aman ya. Jangan jorok. Terjaga gitu ya, soalnya ini bulan puasa, Bro. Betul. Ya. Tersimpan terapi di rumahnya. Benar. Aduh, payah nih Bro Ayung. Ini seperti Oke, satu cerita. Udah selesai berarti ya Bro Ayung. Sampai akhirnya si J itu mondok, nyantri dan belum pulang ke sini. Mungkin yang tahu Ustadz Komar. Mondoknya di itu, Gula Hitam ya. Enggak tahu pokoknya Gula Hitam. Ya udah kurang lebih seperti itu. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan ya barangkali dari bahasa atau apa. Betul. Itu mancing-mancing atau gimana, karena memang itulah ceritanya seperti itu. Kita berusaha ngebawainnya sebagus mungkin Bro Ayung gitu ya, sehalus mungkin. Kalau memang ada sesuatu yang negatif ya itu bonus lah gitu ya Bro Ayung ya. Itu sebenarnya yang disenengin kayaknya ya. Diharapkan begitu. Oke. Oke, terima kasih, satu cerita yang sangat menarik dan tentunya mungkin banyak hal positif gitu ya. Selain ada hal negatif, tapi banyak hal positif yang bisa kita ambil juga, terutama menyikapi kayak gitu fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Salah satunya mungkin di daerah kawan-kawan juga ada yang seperti itu. Udah segitu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya.
Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya pastinya. Cerita-cerita menarik masih banyak dari Bro Ayung. Insya Allah. Ya, insya Allah. Bismillah ya Bro Ayung ya. Oke, sekian udah segini aja dulu. Kita juga mau istirahat karena udah lewat tengah malam gitu ya. Oke, siap-siap sahur ya Bro Ayung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.